Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya M di channel Cybercrack. Kali ini saya akan membahas sebuah misteri yang sangat besar pada masanya, yaitu hilangnya putra miliarder dari Rockefeller Family di Indonesia, atau lebih tepatnya di tanah Papua. Ya, seperti yang kalian tahu, seberapa besar Rockefeller Family itu. Jadi kalian tahulah seperti apa latar belakang dari keluarga Rockefeller. Michael Clark Rockefeller adalah anak kelima dari gubernur negara bagian New York dan wakil presiden Amerika Serikat, Nelson Rockefeller, dan merupakan generasi keempat anggota keluarga Rockefeller. Dia adalah putra ketiga dari 7 bersaudara dari Nelson Rockefeller, dan dia memiliki saudara kembar bernama Mary. Michael lulus dengan nilai yang baik dari Universitas Harvard dengan gelar BA pada tahun 1960. Ia melakukan ekspedisi ke Museum Arkeologi dan Etnologi Peabody Harvard untuk mempelajari antropologi suku Dani di Nugini, Belanda. Ini penjelasan Nugini Belanda kalau ada yang belum tahu. Setelah dari tugas penelitiannya, Michael kembali ke Papua untuk mempelajari suku Amsat. Dia menghabiskan waktunya di Nugini Belanda dan aktif terlibat dengan budaya serta kesenian sambil mengambil data etnografi. Michael sangat menikmati kegiatannya sebagai etnografer. Dalam salah satu suratnya, ia pernah menulis, "Saya menjalani waktu yang melelahkan tetapi sangat menyenangkan di sini. Amsat seperti puzzle besar dengan variasi dalam seremoni dan corak seni yang membentuk potongan-potongan. Perjalanan ini memungkinkan saya untuk memahami hanya secara dangkal dan belum sempurna sifat dari puzzle ini." Kejadian ini terjadi pada tanggal 17 November 1961. Michael dan antropologi Belanda Rene Wassing berada di sampan selebar 12 meter, yang jaraknya sekitar 5 km dari tepian ketika sampan mereka bocor dan terbalik. Dua pemandu lokal yang menemani mereka meminta bantuan, tetapi terlambat untuk datang. Setelah hanyut selama beberapa waktu, pada tanggal 19 November, Michael berkata kepada Wassing, "Saya pikir saya bisa melakukannya dan berenang ke pantai." Seperti itulah yang dikatakan Michael. Dan kapal itu diperkirakan sejauh 19 km dari pantai ketika dia berusaha berenang ke tempat yang aman. Mendukung salah satu teori bahwa dia mati karena kelelahan atau tenggelam, Wassing diselamatkan pada hari berikutnya, sementara Michael tidak pernah terlihat lagi. Meskipun ada upaya untuk pencarian lebih lanjut, pada saat itu hilangnya Michael menjadi topik berita utama di berbagai belahan dunia. Mayatnya tidak pernah ditemukan. Michael Clark Rockefeller dinyatakan mati secara hukum pada tahun 1964. Dugaan diyakini bahwa Michael tenggelam atau diserang oleh buaya atau hiu. Beberapa orang berspekulasi bahwa Michael mungkin telah dibunuh dan dimakan oleh orang-orang suku Amsat, karena praktik pemburuan kepala dan kanibalisme masih ada di beberapa wilayah Amsat pada tahun 1961. Pada tahun 1969, jurnalis Milt Machlin melakukan perjalanan ke Papua untuk menyelidiki hilangnya Michael. Machlin menolak beberapa laporan yang menduga Michael yang masih hidup sebagai tawanan atau sebagai sosok mirip Kurtz di hutan. Tapi Machlin berargumen bahwa bukti tidak langsung mendukung pendapat bahwa ia telah dibunuh. Di Otjanep, suatu tempat yang diperkirakan menjadi tempat berlabuh Michael bila berhasil sampai ke pantai, para tetuanya telah dibunuh atau dibantai oleh polisi Nugini Belanda pada tahun 1958, sehingga menjadi alasan bagi orang-orang Amsat membalas dendam kepada orang-orang kulit putih. Baik kanibalisme maupun pemburuan kepala di Amsat hanya menjadi bagian dari siklus balas dendam yang menjadi tradisi suku-suku di Papua.
Ada kemungkinan bahwa Michael menemukan dirinya sendiri sebagai korban tak sengaja dari motif balas dendam semacam itu yang dimulai oleh polisi Nugini Belanda. Insiden ini dijelaskan dalam Dance of Warrior. Pada tahun 1978, seorang ahli geologi Kanada yang mengunjungi Amsat bertemu dengan seorang misionaris bernama Otto Konig yang menunjukkan kepadanya arloji dan kacamata Michael yang menegaskan bahwa ia telah dibunuh dan dimakan. Pada tahun 1979, Ibu Michael, H.P. Rockefeller, menyewa seorang penyelidik swasta untuk pergi ke Papua dan mencoba menyelesaikan misteri hilangnya putranya. Keabsahan cerita telah dipertanyakan, tetapi Tuhi mengklaim bahwa penyelidik swasta membarter mesin perahu dengan tengkorak 3 lelaki yang diklaim suku Amsat sebagai satu-satunya lelaki kulit putih yang pernah dibunuh. Penyelidik kembali ke New York dan menyerahkan tengkorak-tengkorak ini kepada keluarga Rockefeller, yakni bahwa salah satunya adalah tengkorak Michael. Jika peristiwa ini benar-benar terjadi, keluarga tidak pernah mengomentarinya. Namun, program History Channel Vanishing melaporkan bahwa Ibu Michael membayar hadiah sebesar 250.000 US dollar kepada penyelidik yang menawarkan bukti akhir apakah Michael Rockefeller masih hidup atau mati. Terlepas dari klaim-klaim tersebut, tidak ada bukti yang kuat yang pernah ditemukan atas kematiannya yang sampai saat ini masih menjadi misteri. Di manakah jasad Michael Clark Rockefeller yang sebenarnya? Itulah misteri dunia ini. Saya rasa sekian yang bisa saya katakan pada kali ini. Pesan moral dari konten kali ini adalah tidak peduli seberapa banyak uang yang Anda punya, seberapa tinggi jabatan Anda, akan ada satu hal yang tidak bisa Anda selesaikan dengan seberapa banyak uang Anda dan tingginya jabatan Anda. Misalnya, sebuah takdir. Thanks for watching. Bye-bye.